Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik thumbnail yang saya buat. Dan semoga isi dari video ini tidak mengecewakan teman-teman semua. Kali ini aku akan memberikan kisah horor yang tentunya adalah lanjutan dari kisah horor yang kemarin. Lalu seperti apa kisahnya? Ini kisahnya. Ruang depan dan ruang tengah rumah Adit tidak memiliki sekat, sedangkan ke dapur itu diberi sekat dengan berupa tembok dan ada pintu sambung. Lalu kamar mama dan papanya Adit itu berada di tengah ruangan, karena memang juga papanya Adit kan sering keluar kota ya. Karena papa Adit sering keluar kota, jadi Adit sering menemani mamanya untuk tidur. Waktu itu kira-kira sore hari, kisaran jam 3-an, pokoknya sudah masuk waktu untuk ibadah sholat asyar. Adit keluar kamar untuk mengambil air putih atau air minum di dapur, sedangkan mamanya Adit bersiap untuk melakukan ibadah sholat asyar waktu itu. Berjalanlah Adit keluar dari kamarnya lalu menuju dapur yang berada di ujung, dan dari dapur itu kita bisa melihat ruang tengah dan ruang tamu. Setelah selesai Adit ambil minum, tiba-tiba Adit merasa ingin melihat ke ruang tamu. Entah ada sesuatu apa, tiba-tiba matanya atau kepalanya tertuju ke ruang tamu itu. Ketika Adit mengarahkan pandangan kepalanya ke ruang tamu, ada sekelibatan wanita memakai baju putih dan seolah-olah itu mengambang atau terbang dan kakinya tidak menapak ke tanah. Sontak Adit tidak terfikirkan hal-hal yang mistis atau horor, karena emang sebelumnya ibu Adit juga memakai setelan warna putih. Di pikiran Adit, mungkin itu mama, mungkin saja, karena itu sangat cepat sekali. Sampai di situ Adit nggak terfikirkan itu apa, tapi dalam pikirannya Adit itu mama. Mungkin yang mengganjal adalah kenapa kok dia seolah-olah kayak terbang. Apakah mama bisa terbang? Itu yang masih ngejal di kepala Adit. Setelah wujud itu hilang, Adit kembali ke kamar untuk bertanya ke mama ngapain tadi di ruang tamu. Sesampainya Adit di dalam kamar, Adit tersentak. Adit kaget, ternyata mamanya masih sholat atau sedang sholat. Langsung connect di kepalanya, berarti tadi nggak mungkin mama, karena mama masih sholat, ini belum kelar. Terbesitlah sesuatu, jangan-jangan karena memang dari kemarin kan dia juga melihat banyak hal yang aneh ya. Itu yang buat Adit takut untuk keluar kamar. Adit pun menunggu mamanya selesai sholat asar. Ketika mama sholat asar, kamu kenapa kalau duduk di dekat mama? Bang udah tahu kamarnya sempit. Lagian mama juga lagi sholat kan, ngapain di situ? Gitu. Tanya mama ke Adit. Lalu Adit nggak menjawab pertanyaan mama, tapi balik bertanya. Mama dari tadi di kamar kan? Dengan pertanyaan yang sangat penasaran untuk mengkonfirmasi itu tadi benar mamanya. Akan tetapi mamanya menjawab, nggak ada, dari tadi mama itu di kamar sedang sholat asyar, kamu kan lihat sendiri ini baru selesai sholat asyarnya. Sontak Adit langsung bingung, berarti tadi siapa? Adit pun kembali menimpa pembicaraan itu dengan Adit berucap, ma, tadi itu Adit lihat wanita yang memakai setelan putih di ruang tamu yang tiba-tiba nggak ada, seolah-olah melayang, dan itu kukira itu mama tadi. Makanya Adit langsung cepet-cepet kembali ke kamar. Mamanya pun langsung menimpali pertanyaannya Adit dengan, bukan kamu Salia dek, oh mama dari tadi di sini kok, itu mungkin bayangan aja, jawab mamanya. Adit pun hanya diam, karena lagi-lagi orang rumah saat Adit bicara suatu hal yang mungkin terkesan horor itu tidak ada yang percaya, bahkan terkesan meremehkan. Lagian juga Adit sering sekali melihat penampakan-penampakan tersebut, nggak cuma di ruang tamu atau ruang tengah, bahkan di dapur pun juga sering. Ketika Adit waktu itu sedang nonton di ruang tengah, pintu sambung di dapur kan nggak pernah ditutup ya. Sering banget Adit itu melihat yang berseliweran itu dari dapur ke kamar mandi, itu sering sekali Adit lihat sambil nonton TV.
jadi kayak di ujung gitu nah lihatnya. Itu sering sekali Adit lihat, bahkan karena saking seringnya hal-hal yang berseliweran itu lewat di sekitaran pintu sambung yang ada di dapur. Bahkan Adit sampai kalau ada yang seliweran Adit langsung bilang entah ke mama atau bapak, itu yang lewat pak, kayak gitu. Bahkan sampai memang keluarga itu bosan dengar Adit ini ada itu ada ini, tapi yang lain tidak pernah melihat. Sampai Adit kayak jengkel gitu loh, dia pun bilang ke mamanya, mah sering banget tuh di belakang mundar mandir, bolak balik gitu. Mamanya pun penasaran, emang siapa deh yang di belakang, siapa yang mundar mandir di belakang, kita di sini kok. Ya memang semuanya di sini mang, emang yang dibilang tadi itu orang, bukan dong, pasti kan itu. Sontak mamanya pun langsung kayak liatin Adit aja, itu siapa gitu. Walaupun kayaknya mamanya juga udah langsung ngeh ya, yang dimaksud itu siapa gitu. Kayak diganggu terus gitu Adit. Ada 2 kamar di belakang, dan keduanya itu dihuni oleh ketiga kakaknya. Kebetulan kakak pertama Adit ini masih hidup, istilahnya masih lengkap lah personilnya dari ketiga saudaranya Adit dan Adit sendiri, jadi masih lengkap semua. Depan kamar kakak Adit biasanya digunakan untuk keluar rumah dari belakang, karena emang paling enak lewat depan kamarnya kakaknya Adit ini, itu langsung nyambung ke halaman belakang, jadi paling enak lewat situ. Kalau dari depan kan agak jauh ya, agak rumit juga kalau ketemu mama atau papa, pasti tanyain suruh duduk, nah, kayak gitulah. Jadi suatu waktu itu pas Adit sendirian mau keluar rumah lewat depan kamarnya kakak Adit, sekilas Adit diliatin oleh anak kecil yang ngeliatin kemarin. Kayaknya ini masih hal yang sama ya, yang ngeliatin di episode prolog pertama. Dan tidak hanya cuma liatin ya, pas Adit mau keluar ngelewatin itu, anak kecil itu ngikut dari belakang. Waktu jalan-jalan Adit mau keluar dari pintu belakang, itu Adit ngerasain anak kecil ini masih ngikutin gitu. Karena saat soal dilihat dari ujung pupil ini, itu masih kelihatan ada yang ngikutin dari belakang anak kecil. Waktu ditoleh nggak ada, sontak Adit langsung lari, langsung buka pintu belakang, langsung kabur. Padahal itu masih siang loh, siang hari loh. Malamnya ketika Adit tidur, Adit tidurnya kali ini memang masih ikut mama, tapi kasurnya terpisah ya. Tiba-tiba Adit mendengar ada orang-orang yang sedang ngobrol. Dari suaranya itu suara anak laki-laki, 2 orang sedang ngobrol. Dan suara itu saat Adit mencoba untuk fokusin pendengarannya, itu tertuju dari ruang tengah. Karena posisi kasurnya Adit sedikit jauh dari kasurnya mamanya, Adit nggak berani tuh buka pintu atau mencari tahu. Pokoknya dia pura-pura nggak dengar aja, sambil pakai selimut rapat-rapat dengan terus mendengarkan percakapan mereka. Tapi Adit nggak paham tuh bahasanya mereka seperti bahasa apa. Dan itu ketika itu malam hari ya, padahal memang di rumah itu Adit di sini bukan laki-laki loh ya, Adit di sini perempuan. Ini nama panggilannya itu Adit memang ya. Di part selanjutnya nanti kita jelasin nama panjangnya Adit siapa, cuman panggilannya memang Adit. Dia perempuan. Memang waktu itu Adit masih ingat ada beberapa kata-kata dari 2 orang laki-laki ini, tapi ketika pagi Adit tiba-tiba lupa itu apa kemarin ya yang dibilang, tiba-tiba lupa. Waktu ada kakak Adit pagi itu, langsung tuh Adit tanyain ke mereka, apakah yang tadi malam itu mereka sedang ngobrol. Para kakak-kakak laki-lakinya Adit pun ngeliatin Adit dengan sama, kayak bertanya-tanya gitu, maksudnya gimana, kayak bertanya-tanya gitu. Adit pun menegaskan pertanyaan Adit. Adit bilang gini, kak, tadi malam itu kalian ngobrol apa kok seru banget sampai larut malam kayak gitu. Kakaknya pun makin bingung, makin penasaran, makin bertanya-tanya, apaan emang. Kakaknya pun menjawab, siapa yang ngobrol, kami jam 9 aja udah tidur. Tanyain kakak ini, kakak keduamu udah tidur, kami jam 9. Kakak ketiga sama, kita udah tidur jam 9, bahkan sebelum jam 9 kita udah tidur semua. Kamu tanya apa sih dek, bilang, lagian ngapain ngobrol malam-malam,
Di ruang tengah, ngapain Dik? Ya di kamar aja ngobrolnya. Adit pun penuh tanya-tanya. Ia pun berucap, lalu tadi malam siapa?